Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini ya, ini adalah pertemuan kedua ya tentang analisis klorida, di mana analisis klorida ini merupakan salah satu parameter kimia. Jadi di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang analisis fisik air, gitu ya. Tapi di pertemuan kedua ini kita sudah belajar untuk parameter kimia, salah satunya adalah analisis klorida. Sebelum kita mulai ya, saya sebagai pengajar ya, selalu kita sama-sama berdoa ya agar kita selalu diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID ini, selalu jaga kesehatan, selalu jaga jarak, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Saya share dulu. Coba di pertemuan kedua. Oke. Di pertemuan kedua ini kita belajar tentang analisis klorida menggunakan metode argentometri MOH gitu ya. Analisisnya itu adalah parameter klorida, kemudian menggunakan metode argentometri MOH gitu ya. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang pertama definisi klorida, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis ion klorida yang lain, begitu. Yang ketiga adalah prinsip analisis klorida, yang keempat adalah SNI atau Standar Nasional Indonesia untuk uji klorida, yang kelima review penelitian analisis klorida, dan yang keenam adalah removal ion klorida. Jadi nanti diharapkan mahasiswa setelah mempelajari beberapa materi berikut ini di pertemuan kedua ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai seluruh materi-materi berikut begitu ya secara teori. Oke, yang pertama adalah kita belajar tentang definisi klorida gitu ya. Definisi klorida ini mungkin ada yang mahasiswa yang masih asing ya, baru mendengar ya, atau mungkin mahasiswa yang sudah biasa mendengar begitu tentang klorida begitu. Jadi klorida itu merupakan ion negatif ya, atau anion ya. Ion negatif itu disebut juga dengan anion yang terbentuk ketika unsur klorida mendapatkan satu elektron. Oke, saya jelaskan pelan-pelan ya. Karena memang ini saya jelaskan dari sisi kimia begitu. Kemudian secara kimia, ya, ion itu dibagi menjadi dua. Ya. Ada ion positif yang disebut dengan kation, dan ada ion negatif yang disebut dengan anion begitu. Oke ya, jadi ion positif kation, ion negatif anion gitu ya. Kemudian di dalam air, saya beri contoh misalnya ya, di dalam air ya, NaCl atau natrium klorida ya. Jadi nama senyawa kimia dari NaCl. Jadi kalau NaCl ini disebut struktur kimia, kalau natrium klorida ini nama senyawa kimianya. Itu dapat terpecah menjadi kation Na+ dan anion Cl-. Dia. Tadi kalau positif itu kation ya, ini positif, kemudian kalau negatif itu adalah anion. Kemudian di dalam air itu unsur klor tersebut terbentuk ion klorida atau Cl-. Jadi klorida ini kalau struktur kimianya gitu ya, dikimiakan gitu ya, berarti Cl-, -1 gitu ya. Kemudian ion klorida tidak hanya dapat membentuk senyawa anorganik, tetapi juga senyawa organik. Jadi kalau senyawa NaCl berarti ini senyawa anorganik ya, tapi kalau senyawa organik itu biasanya tersusun atas atom karbon. Oke. Jadi begini, mungkin yang akan saya sedikit jelaskan di sini adalah Cl. Cl itu sebetulnya dia mempunyai 7 elektron valensi. Ya.
di kulit terluarnya. Coba saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anda jangan fokus di yang ini ya, fokus saja yang di elektron pada kulit terluar ini yang disebut dengan elektron valensi. Jadi saya hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, agar dia bisa menyerupai ya atom atau unsur gas mulia yang mana elektron valensi di kulit terluarnya adalah 8, dia kekurangan 1 elektron, ya kan? Oleh karena itu dia minta, gitu ya bahasanya, minta 1 elektron ini bisa dari Na. Oleh karena itu, karena dia kekurangan 1, maka Cl ini menjadi kurang 1. Makanya muatannya menjadi Cl-1 begitu. Jadi itu klorida ya, beda kalau klor itu ya atomnya, tapi kalau klorida ini sudah ion klorida. Oke, saya lanjutkan pelan-pelan. Yang kedua adalah jenis-jenis ion klorida yang lain. Ya, jadi kalau kita tadi sudah paham ada Cl-1, begitu ya. Ternyata ada klorida ini dalam bentuk ion yang lain atau anion yang lain. Contoh, ada hipoklorit, ya, hipoklorit. Jadi ClO-1 namanya hipoklorit. Kemudian ada klorit, ya, ClO2-. Kemudian ada klorat, ClO3-. Kemudian ada perklorat, ClO4-. Apa perbedaannya? Kalau kita lihat, tentu ya perbedaannya nama, ya, nama. Kalau ini hipoklorit, klorit, klorat, perklorat. Karena ada perbedaan nama itu, maka yang membedakan ternyata jumlah atom O-nya. Ya kan? Di sini O-nya 1, di sini O-nya 2, ini 3, ini 4. Jadi yang pertama membedakan adalah jumlah atom O-nya. Padahal muatannya sama. Min 1, min 1, min 1, min 1. Nah, karena jumlah atom oksigennya berbeda, maka biloxnya itu berbeda. Kalau di sini plus 1, plus 3, plus 5, plus 7. Makanya namanya juga berbeda. Nah, nanti apa bilox saya jelaskan di slide berikutnya gitu ya. Jadi di sini yang perlu kita pahami bersama ya adalah bahwa ion klorida itu tidak hanya Cl-1, tetapi juga ada yang ClO-, ClO2-, ClO3-, sama ClO4-. Yang membedakan adalah atom O-nya, jumlah atom O-nya, dan juga biloxnya. Oke, saya lanjut. Oke, ini tadi yang saya katakan dengan bilox. Apa sih bilox itu? Bilox itu adalah singkatan, dari bil-nya itu bilangan, ya, ox-nya itu oksidasi. Ini salah satu aturan ketetapan yang saya ambil dari ID School, ya, di internet sebetulnya sudah banyak. Mahasiswa bisa mengeksplor lagi lebih banyak sebetulnya, banyak macam ya, banyak macam modelnya ya. Cuma pada dasarnya hanya hampir sama. Jadi aturan atau ketetapannya adalah seperti berikut. Mungkin saya akan langsung ke contoh saja, tidak usah menjelaskan ini terlalu detail ya, nanti tambah bingung. Jadi coba saya kasih contoh seperti ini. Hipoklorit, ya, hipoklorit itu kan senyawa kimia adalah ClO-1, gitu ya. Sebentar, saya cek dulu ya. Oh, udah saya record, sorry. Sebentar. Saya ulang lagi. Oke. Jadi hipoklorit itu senyawa kimia adalah ClO-1 ya, dengan biloxnya plus 1. Nah, yang jadi pertanyaan, bilox plus 1 ini dari mana? Kan begitu ya. Kemudian di sini ada klorit ClO2-1 ya, dengan biloxnya plus 3. Plus 3 ini dari mana? Begitu kan. Nah, oke, saya ajari di sini. Jadi bagaimana cara menentukan bilox. Oke. Jadi rumusnya begini ya, bilox ClO- ya, total bilox ClO pangkat min 1 ya. Itu berarti 1 kali bilox Cl sama dengan 1 kali bilox Cl. Ya, Cl ini kan atom Cl ya, berarti 1 kali bilox Cl plus 1 kali bilox O
CL-nya hanya 1, O-nya juga hanya 1. Kemudian 1 kali bilog CL yang akan kita cari, ya kan? Bilog CL dicari. Nah, bilog O, ya, berarti kan 1 kali. Ya, bilog O-nya dari mana? Dari sini. Bilog O itu adalah min 2. Sudah ada ketetapannya. Ya. Jadi bilog O itu adalah min 2. Kenapa kok min 2? Karena atom O itu dia di golongan 6 ya, sehingga untuk bisa seperti gas mulia punya jumlah elektron di kulit terluar 8, dia kurang dari berarti kan kurang 2, sehingga muatannya adalah min 2 gitu. Jadi ya dikalikan aja ya, 1 kali min 2. Sudah ya. Berarti tetap 1 kali bilog Cl plus min 2. Sehingga bilog Cl ya, min 2-nya bawa ke sini jadi plus ya. Kemudian min 1 tambah 2 ya plus 1. Bilog Cl berarti plus 1 gitu. Jadi seperti itu ya. Seperti itu cara mencari bilogs gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah ClO2-1. Bilogsnya plus 3. Saya kira sama. Sorry ini keliru ya. Seharusnya ClO2-. Ini salah ketik. Berarti kan 1 kali bilogs Cl ya plus 1. Kemudian ini 2 kali min 2. Berarti kan min 4 ya. Min 4 bawa ke sini jadi 3. Bilog Cl adalah plus 3. Jadi seperti itu caranya. Saya kira sangat mudah ya. Sehingga semakin banyak atom O, maka bilog Cl-nya ini juga akan semakin besar, bertambah karena O itu negatif gitu ya. Bilognya negatif 2. Oke, bisa dipelajari lagi nanti kalau memang ada yang masih dibingungkan, bisa ditanyakan nanti ya di WA atau mungkin di e-learning gitu. Oke, yang seterusnya adalah kita udah mulai masuk di prinsip analisis klorida gitu ya. Ini penting karena mahasiswa analis itu ya di sini ya kata kuncinya. Jadi mahasiswa itu harus bisa melakukan analisa nanti, analisa klorida dalam sampel air gitu ya. Karena mata kuliah kita ini kimia air, maka ya sampelnya adalah air begitu. Nah, mungkin akan saya jelaskan dulu tentang prinsip sebelum mungkin nanti ke prosedur atau mungkin perhitungan dan lain sebagainya. Mungkin nanti untuk prosedur akan kita perkuat di praktikum kimia airnya, meskipun belum praktek ya, kita belum bisa tatap muka. Tapi saya jelasin dulu nanti bagaimana prosedurnya, biar mahasiswa itu paham ketika nanti masuk lab, sudah ada gambaran atau sudah memahami begitu. Oke, jadi prinsipnya itu didasarkan pada reaksi pengendapan ya. Jadi di mana ion klorida ya yang akan kita tentukan konsentrasinya ya atau kadarnya itu direaksikan dengan larutan baku perak AgNO3 ya. Perak nitrat ya. AgNO3 atau perak nitrat gitu. Kemudian seluruh AgCl ya atau perak klorida diendapkan sebelum terbentuk AgCrO4 atau perak kromat yang berwarna kuning kemerah-merahan. Indikator ion kromat digunakan untuk menunjukkan kesempurnaan dari titrasi pengendapan. Kemudian titik akhir titrasi atau TAT ditunjukkan dengan adanya endapan kromat berwarna kuning kemerah-merahan. Titrasi Mohr ini terbatas untuk larutan-larutan yang mempunyai pH 7-10. Kemudian jika Cl- telah habis diendapkan oleh Ag+, maka CrO4- akan bereaksi membentuk endapan Ag2CrO4 dengan warna kuning kemerah-merahan. Oke. Jadi pada dasarnya begini, akan saya jelaskan bahwa prinsipnya adalah titrasi. Ya, tentu Anda sudah belajar tentang apa itu titrasi, gitu ya. Titrasi itu selalu ada setidaknya 2 komponen ya. Yang pertama adalah larutan ya yang ada di buret ya. Kemudian
larutan yang ada di Erlenmeyer gitu kan. Larutan yang ada di buret ini namanya adalah apa namanya yang untuk menitrasi, kemudian yang di Erlenmeyer itu adalah yang dititrasi gitu. Nah, ion klorida kita ini ada dalam sampel air gitu. Maka air ini harus dimasukkan ke dalam sampel apa namanya ke dalam Erlenmeyer ya. Jadi itu merupakan larutan yang akan dititrasi. Kemudian penitrangnya nanti ditaruh di buret gitu. Nah, jadi nanti reaksinya itu begini, Cl- yang ada di dalam Erlenmeyer dititrasi dengan AgO3 yang ada di dalam buret, ya, itu akan menghasilkan endapan putih atau AgCl plus NO3-. Di mana? Ya di dalam Erlenmeyer kita. Itu ada AgCl ya dan NO3-, aqueous dan ini endapan. Kemudian setelah terjadi titik ekivalen, ya, TAT, ya, titik akhir titrasi, maka dengan bantuan kromat tadi, ya, dengan bantuan, dengan apa namanya indikator ion kromat, ya, ini ya, indikator ion kromat itu nanti akan membentuk AgCl4 yang warnanya adalah endapan kuning kemerah-merahan yang menunjukkan terjadinya TAT atau titik akhir titrasi. Jadi titrasinya itu selesai karena sudah terbentuk apa namanya titik akhir titrasi begitu. Ini berarti memang untuk larutan yang pH-nya 7 sampai 10. Jadi nanti mahasiswa sebelum memulai dicek dulu apa pH-nya 7 sampai 10 karena kalau tidak maka ya titrasinya tidak menjadi apa namanya bisa salah karena memang pH-nya harus pada kondisi 7 sampai 10. Untuk pH yang kurang dari itu atau lebih dari 10 maka ini akan menyebabkan kesalahan dalam titrasi. Jadi begitu ya, prinsipnya adalah kata kuncinya adalah menggunakan baku AgO3 di buret, kemudian indikatornya kromat, kemudian TAT-nya adalah kuning ke merah-merah. Saya kira itu. Ya, saya lanjut. Ini mungkin salah satu contoh video analisis klorida ya. Nanti mahasiswa bisa cek di YouTube ya. Ini merupakan karya dari mahasiswa kakak tingkat Anda ya, sekarang sudah lulus. Nanti mungkin akan saya perjelas di praktikumnya ya untuk analisis klorida. Oke, yang keempat ya adalah SNI ya, uji klorida. Ini yang mulai saya kenalkan ke mahasiswa. Jadi prosedur uji ya, atau analisa itu sebetulnya sudah diatur di standar nasional Indonesia. Tentu kita harus apa namanya menggunakan NSI tersebut karena dalam merancang ya membuat SNI ini sudah melibatkan para akademisi ya, para pemangku kebijakan dan saya kira ya ini sudah prosedur yang memang baku begitu ya sehingga kita bisa cek. Tetapi memang SNI itu biasanya mengalami sebuah revisi begitu ya. Contoh di SNI ini ya 6989 ya 19/2009 ini merupakan untuk SNI yang uji klorida dengan metode argentometri untuk air dan air limbah. Jadi fokusnya ke air dan air limbah. Kemudian SNI ini itu direvisi menjadi SNI tahun 2004 untuk air dan air limbah. Oleh karena itu yang ini sudah tidak berlaku, maka kita menggunakan yang SNI 2004 ya untuk air dan air limbah. Kemudian untuk sampel yang airnya relatif jernih, misalnya konsentrasinya hanya 1,5 sampai 100 mg per liter, itu harus menggunakan SNI yang 2009. Gitu. Jadi kalau yang 2004 ini yang air dan air limbah yang barangkali konsentrasi Cl-nya itu lebih besar, ya, atau kurang jernih, kalau yang di sini yang relatif jernih, hanya rentang 1,5 sampai 100 mg per liter. Itu ada SNI-nya masing-masing.
Jadi tahu ya perbedaannya yang SNI 2004 dan 2009. Oke. Ini mungkin sedikit aja, nanti akan saya perkuat ya. Saya jelaskan lagi di mata kuliah praktikumnya. Jadi ya ini simpel ya. Kita punya sampel air. Kemudian dipipet 100 ml dimasukkan ke labu Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan indikator K2CrO4 sebanyak 1 mili. Kemudian dititrasi dengan AgNO3 sampai TAT-nya kuning kemerahan. Kemudian dicatat volume titran, kemudian dilakukan dengan prosedur yang sama untuk belangkunya menggunakan air mineral atau aquabides. Jadi kita melakukan 2 titrasi, satu titrasi sampel, satu titrasi belangkunya atau aquades. Aquades itu yang misalnya Anda di lab sudah ada ya untuk aquades. Jadi Anda pakai aquades, jangan pakai yang lain begitu. Nah, ini mungkin akan saya jelaskan tentang perhitungan. Jadi rumusnya itu adalah A min B ya kali N kali 35.450 kali F. F itu faktor pengenceran. Nah, A itu adalah volume larutan AgNO3 atau volume titran ya yang diperlukan untuk menitrasi untuk sampelnya. Kalau A ini untuk sampel, kalau B ini untuk belangko atau aquades. Satuannya jangan sampai keliru ya. Mililiter ini juga mililiter. Kemudian normalitas dari AgNO3. Normalitas di mana? Ya normalitas itu nanti bisa dilakukan titrasi lagi kalau memang bahan kimia AgNO3 udah lama. Jadi memang harus dilakukan titrasi untuk menentukan normalitas. Kemudian ada faktor pengenceran. Faktor pengenceran seperti ini misalnya. Anda mengambil sampel air 25 mili. Kemudian sampel Anda tidak cukup untuk dilakukan pengenceran, ya maka misalnya menjadi 50 ya. Berarti faktor pengencerannya berapa? Jadi 50 dibagi 25 gitu. Sampel Anda 50 gitu kan. Mau Anda encerkan jadi 100 mili gitu ya, maka faktor pengencerannya 100 dibagi 50. Jadi dikalikan dulu 2. Kemudian volume sampel uji ini dalam satuan mili gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat bahwa rumus ini bisa dijabarkan dari reaksi kimia di dalam titrasi argentometri ini. Contoh begini ya, ini coba saya jelaskan. Reaksinya AgNO3 ini titrannya, Cl- ini adalah titrat ya, yang dititrasi, maka menghasilkan AgCl plus NO3. Penurunan rumusnya adalah mol Cl- ya, mol Cl- ini sama dengan mol AgNO3. Jadi ini harus sama dengan ini. Kemudian V kali N, ini juga V kali N. V itu volume, N itu normalitas. V sampel, kenapa V sampel? Karena Cl- itu kan ada dalam sampel. Kemudian dikalikan N Cl-. Saya pahami ya. V sampel, N Cl-. Kemudian sama dengan V titran AgNO3 kali N AgNO3. Volume AgNO3 kali normalitas AgNO3. Ya tinggal ditarik aja N Cl-nya, berarti kan V titran AgNO3 kali N AgNO3 dibagi volume sampel. Seperti itu. Jadi bisa diturunkan. Ya, silahkan coba-coba nanti kalau bingung bisa ditanyakan ke saya. Ini salah satu contoh bagaimana ketika mungkin nanti ada soal ya, ada soal bagaimana untuk menentukan kadar Cl- dalam satuan mg per liter digunakan cara sebagai berikut ya. Kemudian perhatikan satuannya ya, ini miligram ya. Kemudian kali E itu ekuivalen ya, kemudian dibagi MR kali V dikali MR gitu. Jadi bagaimana sih sebetulnya kok bisa muncul mg per liter? Itu bisa dijelaskan seperti ini. Ini kan rumusnya tadi ya. Jadi ini miligram per MR ya kali V. Kemudian ini dia tinggal MR ini bisa dihilangkan begini.
Ini kan tinggal Mg kali E-nya dari mana? Itu Cl min, Cl pangkat min 1, maka sekali 1. Berarti ini menjadi seperti ini, kemudian Mg per liter volume, satunya adalah liter. Sehingga muncul satuan Mg per liter. Gitu. Kemudian apabila volume sampel ditanyakan, maka rumusnya ya, dalam satuan ml, maka rumus perhitungan kloridanya sebagai berikut. Ya. Nanti bisa dipelajari. Nah, ini contoh-contoh perhitungannya. Ya. Yang pertama ini, misalnya begini, berapa ion klorida jika diketahui volume titran 10 mili, volume sampel air 25 mili, dan normalitas AgNO3 0,01. Ini ya tinggal dimasukkan ya. Volume titran itu 10, kemudian normalitasnya itu adalah 0,01, kemudian jangan lupa tadi dikalikan dengan 35.450, itu adalah 25 ml. Sorry, volumenya adalah 25 mili. Kemudian tinggal dimasukkan aja. Seperti itu ya. Kalau dicari volume titrannya ya tinggal dimasukin ya. Misalnya berapa volume titran? Jika diketahui kadar ion klorida itu 3. Jadi dimasukkan 23 ya. Kemudian volume sampel airnya 25. Kemudian normalitas AgNO3-nya 0,02. Ya tinggal nanti volume titrannya ini akan ketahuan nanti ya. Begitu. Jadi pada prinsipnya memang di sini ini harus kuat di matematika ya. Tinggal dimasukin aja yang ada dimasukin, yang diketahui dimasukin, nanti yang akan ditanya itu pasti akan ketahuan hasilnya. Oke. Jadi di sini kita akan belajar tentang review penelitian analisis klorida. Jadi saya sudah melakukan sebuah review tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan analisis klorida. Hasilnya adalah penelitian-penelitian tentang analisis kadar klorida yang terdapat dalam sampel air memakai metode titrasi argentometri MOR. Gitu. Jadi mahasiswa nanti yang ingin melakukan penelitian seperti topik analisa klorida ini memang tidak ada lain. Ya. Metodenya adalah metode titrasi argentometri MOR. Gitu. Kemudian hanya ada satu penelitian yang menggunakan metode spektrofotometri dengan reagen larutan HgSCN2 atau merkuri tiosianat dan larutan ion Fe3 plus feri. Tapi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa merkuri ini merupakan bahan kimia yang berbahaya sehingga penggunaannya dalam metode analisis sangat perlu dihindari. Ya. Jadi tidak kita rekomendasikan untuk metode yang seperti ini ya. Kemudian metode titrasi dapat diaplikasikan dalam penentuan kadar klorida dalam beberapa sampel perairan. Ada air limbah ya, air sumur, air sungai, air kran, air PDAM, dan air tanah. Bahkan Jamie Abidjulu tahun 2008 itu menentukan kadar klorida dalam sampel air sungai dengan kadar ion klorida terkecilnya itu bisa 0,02 mg per liter. Jadi metode titrasi ini bisa menentukan kadar klorida sampai batas 0,02 mg per liter. Saya kira itu sangat bagus ya. Kemudian pengukuran kadar klorida dalam sampel air dan air limbah cukup menggunakan metode titrasi. Tidak perlu sampai menggunakan spektrofotometri. Biasanya metode spektrofotometri ini digunakan untuk penentuan analit dengan konsentrasi yang sangat kecil. Nah, jadi gitu. Oke, yang terakhir, removal ion klorida. Removal ini apa sih? Jadi kita itu bisa melakukan sebuah penghilangan gitu, atau setidaknya mengurangi jumlah kadar ion klorida. Ini beberapa review yang saya lakukan bahwa karena memang ion klorida ini ya cukup berbahaya gitu ya, bisa menyebabkan korosi, kemudian biota air termasuk ikan tidak dapat bertahan hidup dalam perairan yang mempunyai kadar klorida tinggi ya, dan menyebabkan kerusaknya ekosistem perairan yang disebut dengan eutrofikasi. Kemudian banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk menghilangkan atau menurunkan kadar ion klorida tersebut ya. Mungkin salah satunya ini Nugroho dan Purwoto 2013 menggunakan resin penukar ion dengan media campuran zeolit aktif dan karbon aktif dapat menurunkan kadar ion klorida sebesar 64,93%.
Jadi mahasiswa sebetulnya bisa mengeksplor di sini ya, bisa melakukan penelitian bagaimana cara menurunkan kadar klorida. Jadi selain mahasiswa belajar tentang analisis kloridanya, mahasiswa juga belajar tentang bagaimana metode atau cara untuk menghilangkan kadar klorida atau setidaknya menurunkan kadar klorida gitu. Dan Purwoto ya tahun 2019 juga melakukan perpaduan atau kombinasi metode filtrasi ya, absorpsi dan resi penukar ion dapat pengaruh terhadap penurunan kadar klorida. Jadi nanti mungkin bisa dilakukan penelitian lebih lanjut ya bagaimana untuk memaksimalkan penurunan kadar klorida dalam sampel air itu. Ya ini ada metode filtrasi, absorpsi dan resin penukar ion. Oke. Oke, jadi saya kira itu ya mahasiswa semuanya sedikit slide ya, yang saya presentasikan kemudian saya videokan ini silahkan dipelajari lagi. Ada materi PowerPoint yang nanti akan saya upload di internet di e-learning. Kemudian video ini masih bisa putar lagi barangkali masih bingung atau masih membutuhkan penjelasan begitu silahkan diputar lagi. Intinya adalah di era pandemi ini memang kita harus memaksimalkan media yang ada. Jika masih bingung, silahkan bertanya di e-learning, via e-learning atau mungkin di grup ya, atau mungkin bisa cari-cari di Google ya materinya di YouTube ya, di buku ya, kemudian di jurnal artikel itu kita jangan berhenti di situ. Silahkan Anda mengeksplor, silahkan Anda belajar lebih banyak. Kalau memang ada yang Anda masih bingung, silahkan bisa tanya ke saya begitu. Kemudian kalau saya memang masih belum bisa menjelaskan, ya saya akan cari begitu ya, akan cari. Kita sama-sama belajar ya. Dan juga mungkin kata kuncinya juga penting bahwa bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian nanti yang berhubungan dengan kimia air, ya misalnya klorida, bisa. Anda bisa mengeksplor, Anda bisa mungkin menyiapkan dari sekarang gitu ya, jika memang ada ketertarikan di kimia air. Oke, terima kasih. Saya kira itu ya, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu semangat belajar, selalu patuhi protokol kesehatan ya. Selalu pakai masker ketika keluar rumah ya, selalu jaga jarak dan selalu terapkan distancial ya, jaga jarak gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.